Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham UNTR kuartal kedua tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hot suatu saham dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham UNTR ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha penjualan alat berat, kontraktor penambangan, tambang emas dan tambang batu bara, konstruksi sama energi. Dan untuk sumber income-nya juga berasal dari 5 kategori tersebut. Dan untuk energi masih belum operasi ya teman-teman. Dan memang kontribusi terbesarnya berasal dari kontraktor penambangannya. Dan untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, selesai membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan UNTR. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Astra sebesar 59,5% dan masyarakat sebesar 40,5%. Dan kita bisa lihat dari segi pendapatannya, untuk secara kuartal kedua mengalami kenaikan dari segi pendapatan sebesar 12,3%. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 23,7%. Dan dari segi net profitnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 9,8%. Dan seperti tadi saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 50%. Dan dari segi asetnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 7,1%. Untuk dari segi utang juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 6,8%. Untuk dari segi modal juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 7,3%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk 2021 ini net profit marginnya sekitar 12,06%. Jadi sudah kembali ya seperti 5 tahun terakhir sebelum COVID. Dan untuk masa COVID itu di bawah dari 10%. Untuk di IPS-nya di 2413 dan membuat PAR-nya itu di 8,07 kali. Dan kalau kita lihat secara histori, memang ini mungkin kedua terendah ya selain di 2019. Ya dimana 2019 ini karena dari segi IPS-nya yang mencetak IPS yang sangat tinggi. Terus untuk dari segi book value sekarang di 18149 dan membuat PBV-nya di 1,07 kali. Dan kalau kita lihat secara PBV, ini merupakan PBV yang paling rendah dari saham UNTR. Terus dari segi DR-nya di 0,58 kali, dan ini bagus, yang dimana DR-nya di bawah 1. Dan selama histori sebenarnya cukup konsisten di bawah 1 kecuali di 2018. Terus dari segi ROE-nya di 13,29%, jadi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk dari segi ROA di 8,42%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 19.475 dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 24.000. Jadi masih memiliki margin of safety 23%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue, net profit, dan aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan oke karena DR-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya oke, saya berikan satu sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan oke karena positif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk UNTR masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham UNTR ini? Tidak ya teman-teman. Walaupun secara fundamentalnya masih bagus dan secara valuasi masih under value, tetapi menurut saya secara margin of safety-nya masih kurang dari standar yang saya tetapkan. Jadi saya masih belum mau berinvestasi di saham UNTR ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya sudah membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah.
Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.